Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Karsa Pangka dengan NIM 230 605 110 117. Di sini saya akan menyelesaikan tugas IMK Interaksi Manusia pada Komputer kelas A hari Rabu. Nah, di sini yang kemarin saya masukkan ke link website yang ingin saya review adalah Canva. Nah, jadi nanti kita review dari yang 17 prinsip yang pernah kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat dari user compatibility. Itu desain Canva tuh ngerti kalau penggunanya tuh nggak cuma sekedar desainer pro, tapi juga menyediakan jutaan aset atau template yang relevan untuk berbagai kalangan gitu. Jadi ini bisa kita cari di sini, nanti template juga ada banyak di sini. Jadi bisa untuk dari anak sekolah-sekolahan sampai ke orang yang mau fokus desain gitu. Jadi bisa mencakup seluruh semua kalangan itu, semua user untuk user compatibility. Kemudian untuk product compatibility juga Canva itu juga sangat-sangat sangat serbaguna, multitasking, bisa banyak sekali manfaatnya. Bisa produk ini juga sangat nyaman dipakai pemula yang cuma butuh geser ini dan ini, dibandingkan dengan beberapa aplikasi yang khusus untuk expert gitu, misalnya Photoshop dan lain-lain. Kemudian untuk dari task compatibility juga ini sangat-sangat mendukung gitu ya, kayak misalnya task compatibility itu juga mudah gitu, kita mau ngerjainnya gimana dan gimana gitu, misalnya mau bikin poster lah atau mau bikin presentasi itu bisa. Dan itu pun juga bisa berbagai tab ya, misalnya saya di sini untuk tab presentasi misalnya, terus nanti aku pengen bikin untuk flyer misalnya, bisa juga. Jadi lumayan mudah ya. Jadi untuk task compatibility sangat-sangat mendukung. Kemudian untuk workflow compatibility, jadi untuk workflow itu sangat-sangat mudah dipahami ya. Jadi kayak proses dari memilih kanvas, kemudian naruh gambarnya tadi, terus nanti edit, terus semua workflow atau alurnya itu bikin semua user tuh paham. Bahkan untuk user-user yang pemula atau yang belum pernah menyentuh sama sekali aplikasi desain. Kemudian dari segi simplicity itu tampilannya tuh sangat simple, nggak terlalu rame desainnya, jadi kayak simple dan minimalis gitu. Jadi bersih, jadi nggak bikin nggak ada visual yang mengganggu gitu bagi usernya. Kemudian dari konsistensinya juga sangat konsisten. Misalnya kan ya Canva ini sangat identik dengan warna biru dan warna ungunya gitu, sangat konsisten. Kemudian ya gitu, gak berubah. Mungkin ada beberapa hal yang berubah, misalnya dari strukturnya ya sesuai dengan riset UX ya, gimana sesuai dengan user selanjutnya gitu. Kemudian dari segi familiarity ini sangat familiar ya semua, contohnya kayak icon create pakai icon plus gitu, terus untuk searching itu pakai kaca pembesar, terus misalnya ini untuk delete pakai tong sampah. Itu kayak semua itu hal-hal yang familiar di mata kita, jadi kita tuh tidak perlu mencerna atau memproses ini apa gitu, jadi sangat familiar, jadi sangat mudah lah gitu untuk dipahami. Kemudian untuk flexibility juga sangat fleksibel ya, misalnya kita bisa pakai gambar kita sendiri, atau misalnya juga kita pakai beberapa gambar yang ada di sini, misalnya kita cari-cari di sini. Jadi sangat fleksibel bagi user maunya seperti apa gitu. Kemudian dari segi responsiveness itu juga bagus, nggak ada delay. Contohnya gini nih, misalnya kalau mau pemindahan ini, nah itu geraknya secara real time ya, nggak ada delay sama sekali. Jadi responsifnya juga bagus, dan juga untuk
desainnya juga ada adaptif nih. Misalnya ini kan enak ya untuk dilihat di layar lebar kayak laptop begini, tapi kalau dipindahin kalau kita buka di HP gimana? Nah itu nanti menyesuaikan lagi, ini kayak sangat adaptif lah gitu. Di layar lebar juga bagus, terus di aplikasi mobile itu juga kelihatannya juga bagus dan enak dipandang mata gitu. Kemudian dari segi kontrolnya juga, misalnya untuk mencegah kesalahan pengguna, misalnya nih aku mau nyari ayam gitu, itu biasanya di sini biasanya ada suggest gitu, untuk misal ayak ada suggest kata-kata yang sesuai mungkin yang kita cari gitu, agar si user nih nggak salah untuk menginput kata yang mereka inginkan gitu. Jadi dikasihlah kayak saran apakah ini yang kamu cari atau enggak gitu. Terus dari robustness juga selama ini nggak ada nggak ada masalah teknis sama sekali sama saya pakai Canva, karena juga dia udah termasuk besar ya aplikasi web ini. Jadi untuk kendala atau kayak gangguan server atau internet selama ini saya belum pernah mengalami, jadi aman ya. Kemudian dari protection, jadi Canva ini kayak bikin user merasa aman. Tadi misalnya serangan tadi ya atau apa gitu, tadi aman. Kemudian juga dari misalnya nih kalau aku tiba-tiba kepencet X di sini, itu akan otomatis ke save karena all change save gitu, jadi auto save gitu, jadi aman gitu. Misalnya kan kebanyakan ya beberapa aplikasi yang nggak ada auto save, ke klik X atau ke keluar gitu, jadi semuanya tuh hilang dan bakal ngulang lagi desain dari awal. Kalau Canva gak gitu, jadi bikin user ngerasa aman. Kemudian untuk prinsip yang ke-12 adalah what you see is what you get gitu. Apa yang kamu lihat dan itu yang kamu dapatkan. Nah misalnya seperti aku misalnya mau bikin flyer terus nanti didesain. Nah apa yang aku desain itu dan apa yang aku print itu sesuai dengan apa yang aku desain gitu. Jadi apa yang aku desain itu yang bakal keluar sebagai output di printnya nanti. Jadi apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat, berisi is what you get gitu. Kemudian direct manipulation. Jadi ini tadi udah saya tunjukkan tadi ya untuk direct manipulation. Jadi misalnya kita ini drag and drop ini, misalnya kita drop ini terus nanti bisa digeser ke sini. Nah itu direct manipulation. Jadi seolah-olah si user tuh berinteraksi langsung dengan komputer ini gitu kurang lebih ya. Kemudian invisible technology, tentu saja di sini kan nggak ada algoritma, user kan nggak perlu tahu ya algoritma rumit di balik layar ini. Jadi user tinggal pakai dan tinggal jadi gitu. Nah kemudian untuk selanjutnya adalah ease of learning. Nah aplikasi ini sangat gampang dipelajari dalam waktu singkat. Saya punya teman yang dulunya tuh pas awal masuk kuliah kan disuruh bikin presentasi. Nah itu dia agak bingung karena untuk menggunakan Microsoft Presentation itu cukup sulit untuk bagi pemula, dan dia ingin menghasilkan PPT yang bagus gitu, yang enak dilihat mata dan tidak sekedar kata-kata aja gitu. Nah jadi pas dia pakai, untung ada solusinya ya, yaitu Canva ini. Nah di Canva ini kan ada banyak sekali template di sini, jadi kayak bahkan untuk pemula sekalipun yang belum pernah megang aplikasi desain itu akhirnya bisa menghasilkan desain yang cukup bagus ya dibanding menggunakan aplikasi konvensional tadi. Nah kemudian ease of use ini sangat mudah mudah digunakan karena emang fokusnya Canva itu untuk menjangkau semua kalangan gitu. Jadi nggak untuk yang pro atau yang expert aja. Misalnya ini desainer Photoshop atau apa gitu. Nah itu kan cukup rumit ya kalau untuk digunakan untuk apalagi untuk para pemula gitu.
Nah, sedangkan Canva ini sangat-sangat mudah digunakan gitu. Jadi itu udah sesuai dengan yang versi kemarin, dan ease of use adalah yang terakhir. Sekian presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.